infinite series ya, atau barisan tak hingga, atau barisan atau deret ya. Kalau series itu eh, barisan ya, ini barisan tak hingga. Kalau deret itu penjumlahan ya. Jadi kalau barisan 1, 2, 3, begitu 1, 4, 7, 10, nah itu namanya barisan. Kemudian kalau deret nanti penjumlahan ya. Nah, nah, yang pertama ada formula barisan yang ditulis dalam bentuk eksplisit ya maupun rekursif ya. Nah, eksplisit adalah seperti halnya fungsi seperti ini, ditulis dalam bentuk eh, ini simbol daripada barisan tadi menunjukkan suku kesekian, KN, N adalah suku kesekian, 3N-2 adalah nilai daripada eh, suku ke suku tersebut gitu. Kemudian ada juga rekursif formula atau recursion formula yang artinya kalau bentuk recursion itu bentuk yang pengulangan dan itu membutuhkan namanya inisiasi ya. Nah, ini biasanya digunakan dalam pemrograman itu adalah model-model yang rekursif seperti ini. Ada juga model eksplisit, ada juga model rekursif ya. Ini keduanya ini sebenarnya bisa ditransformasi ya, atau dibentuk begitu ya. Walaupun ini butuh teknik tersendiri dari bentuk eksplisit menjadi bentuk rekursif gitu ya. Dari bentuk rekursif bisa menjadi bentuk eksplisit gitu. Nah, ini ada tekniknya tersendiri. Di sini sebenarnya tidak dijelaskan. Nah, itu bisa kita cari tahu di bagian lain. Nah, yang jelas bahwa dari kedua formula eksplisit dan rekursif ini membentuk barisan suku 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini juga diketahui inisiasinya suku 1. Nah, suku berikutnya atau suku kedua ini bisa diambil dari sini. Suku kedua sama dengan suku ke-1 ditambah 3 begitu. Berarti suku keduanya adalah nilainya 4 nah ya, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu barangkali untuk formula eksplisit dan rekursif ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan konvergen. Konvergen artinya ketika daripada barisan tersebut diambil n-nya untuk tak hingga, n-nya menuju tak hingga atau sangat banyak sekali, dia akan terlihat bahwa dia akan mengerucut istilahnya ya, mengerucut menjadi ke suatu nilai, maka disebut dengan konvergen. Nah, ini kalau dari ciri kita bisa melihat dari pergerakan bilangannya, tentu pergerakan bilangan di sini salah satu yang menjadi ukurannya adalah setidaknya di bilangan 0 dan 1 ya. Nah, kalau ini misalkan 0 setengah. Ya, setengah itu tentu posisinya lebih besar dari 0. Kemudian 2/3 juga lebih besar dari setengah, belum sampai 1 begitu. Kemudian 3/4 lebih besar dari 2/3 dan seterusnya. Nah, ini eh, kalau dugaan kita bahwa ini dia semakin besar, tapi tidak pernah menjadi nilainya lebih dari 1 begitu ya. Nah, maka dia eh, bisa kita duga dengan konvergen. Nanti ada tekniknya di sini, mengambil nilai limit ya. Nilai limit dari 1/n itu adalah n menuju tak hingga. Di sini tak hingganya 1 dibagi bilangan yang sangat besar, berarti dia sangat kecil atau 0. Nah, ini berarti dia konvergen ke 1 begitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti tekniknya itu salah satunya adalah dengan cara mengambil nilai limit daripada ini ya. Berikutnya juga
ini 0, kemudian 3/2, 3/2 itu lebih dari 1, 2/3 kurang dari 1, 5/4 lebih dari 1, 4/5 kurang dari 1, 7/6 lebih dari 1. Nah, ini kecenderungannya divergen, tapi kita tidak tahu apakah bilangan ini akan mendekati 1 atau tidak, ya. Nah, bisa dilihat nanti di sini di gambar yang gambar 1 di sini. Nah, eh, tadi yang BN ya. Nah, ini yang BN. Nah, jadi 1 di sini, kemudian 2-nya di sini, 3-nya di sini, B3, B4-nya di sini, B5 di sini, ya ternyata dia semakin mendekati angka 1 begitu. Ini dari ciri ya, kita lihat dari ciri, belum membuktikan dengan aljabar. Kalau dengan aljabar tadi kita mengambil nilai limitnya gitu. Nah, jadi dari ciri dengan 1, 2, 3, 4, 5, makin lama dia makin mendekati 1. Nah, ini berarti dia konvergen ke 1. Ini juga tadi konvergen ke 1. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan seterusnya makin dekat ke 1. Dia konvergen ke 1. Nah, berikutnya adalah C, yang di sini Cn, min 1 pangkat N tambah 1 per N. Nah, kita lihat dari C1 di sini, C2 ke sini, C3 ke sini, C4 ke sini, C5 ke kiri, C6 ke kanan. Dia cenderung konvergen kedua titik, yaitu titik di sini adalah min 1 dan satu lagi ke 1. Nah, ini sebenarnya bahasanya adalah divergen ya. Itu divergen. Kalau kita bilang konvergen, dia konvergen kedua titik, yaitu 1 dan min 1 ya. Tapi secara keseluruhan kita mengatakan dia ini divergen karena dia ada dua titik yang dia ini ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat DN 0,99 ya. Nah, D1 0,99, D2 0,99, D3 0,99. Jadi eh, di sini dia D1 sampai D seterusnya adalah nilainya 0,99. Walaupun dekat dengan 1 di sini, dia tidak divergen, tidak konvergen ke 1. Kalaupun konvergen ya dia konvergennya ke 0,99. Ya, konvergennya ke sini 0,99. Jadi bukan konvergen ke 1. Walaupun dekat, tapi dia konvergennya tetap ke sini 0,99. Nah, sedangkan yang lain tadi konvergennya ke ini. Dia dekat ya, dekat tapi eh, tidak pernah sampai begitu. Nah, tapi dianggap kalau diambil tak hingga, nilai n tak hingga, dia akan mendekati 1 di sini. Yang A juga mendekati 1. HN mendekati, nilainya mendekati 1, di sini mendekati 1 gitu. Nah, dibuktikan nanti dengan limitnya. Nah, ini juga kalau dibuktikan dengan limitnya, limit daripada DN 0,99, berapapun banyak sukunya, tetap dia 0,99. Maka dia konvergennya ke 0,99, bukan konvergen ke 1. Ya, silakan ada pertanyaan dulu mengenai konvergensi ini dari gambar ini barangkali. Ya, silakan. Ada? Tidak, Pak. Dipahami. Ya. Baik, berikutnya adalah, nah, definisi daripada konvergensi ini bisa dilihat bahwa, nah, barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan, bilangan berapapun ini, 0, 1, 2, 0,9, dan seterusnya, disebutkan dengan L. Nah, kita menuliskannya adalah limit, mengambil limit daripada barisan tersebut untuk N menuju tak hingga ya.
Jadi kalau kita ambil bilangannya menuju tak hingga, tentu kita tidak menulis di sini. Ya mungkin kita menulis di sini sampai tak hingga karena banyak sekali bilangannya, maka kita ambil limitnya yang sebelah kiri ini. Ya sebelah kiri ini kita ambil limitnya. Nah ini limitnya berapa? Ini 1/n limitnya adalah ini n tak hingga nilainya kalau ini dipasang limit, ini kan pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, artinya ini adalah 0. Jadi 1 kurang 0, 1. Berarti limitnya 1, dia konvergen ke 1. Ini juga sama, 0. Dia konvergen ke 1. Nah ini 0, tapi di sini dia konvergen ke -1 dan 1. Ya. Maka dia divergen. Ya. Dan yang terakhir ini dia konvergen ke 0,99 ketika diambil tak hingga. Ya. Bukan ke 1. Ya. Gitu. Jadi demikian definisi daripada konvergen. Jadi dia mendekati suatu bilangan ketika diambil n-nya menuju tak hingga. Ya. Contoh berikutnya adalah, nah ini 1 kurang 1/x, ini grafiknya ketika diambil n-nya tak hingga, ya n-nya tak hingga garis biru ini, nah dia semakin dekat dengan nilai 1, tapi dia eh, nilai 1, tapi dia tidak pernah mungkin tidak pernah sampai 1, tapi nilai limitnya adalah 1. Sehingga dia konvergen ke 1. Gitu ya. Kalau ini tadi fungsi, kurva, nah kalau ini barisan. Barisan itu per suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Nah kalau ini fungsi, tadi kalau fungsi untuk ini ya, semua ya, bukan 1, 2, tapi dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ya, atau dari kalau untuk kurva ini dari nol sampai tak hingga. Jadi butuh inovasi dalam permasalahan itu baik. Oh, betul. Kalau di grafik itu sebenarnya yang ada keterangan 400 juta ya, Bang. Oh, kalau kita ada di ini Pak, di Excelnya, Nah, itu aja. Excelnya aja langsung dulu ya. Yang boleh. Kasih aja Pak ya, itu. Ya. Hmm. Oke, ini pembahasan dari limit ya. Saya nggak bahas lagi karena limit kita menentukan limit daripada fungsi di sini barisan, sama juga ini mengganti fungsi dengan barisan ya. Ya, oke. Nah, untuk limit tak hingga pernah sudah pernah dijelaskan di kalkulus 1 bahwa eh, di kalkulus 1 tadi ya. Nah, di kalkulus 1 sudah pernah dijelaskan bahwa kalau pangkat untuk limit khusus limit tak hingga ya. Nah, khusus untuk limit tak hingga kalau pangkat di atas ya. Ya, kalau pangkat di atas sama dengan pangkat di bawah, nah dalam hal ini adalah variabelnya adalah n, pangkat di atas sama ambil nilai daripada koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 3 dan 7. Berarti limit di sini adalah 3/7 gitu ya. Nah, kemudian ada untuk limit tak hingga itu jawabannya cuma ada 3 ya, yaitu dia nilainya perbandingan daripada koefisien di sini karena pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama perbandingan daripada koefisien yaitu 3/7. Kalau pangkat di penyebut di atas lebih lebih kecil daripada yang di bawah ya. Oke, sebentar.
Ya, pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, nanti nilainya adalah 0 ya. Ya, seperti seper n tadi, maka nilainya 0. Jadi ada ini pangkatnya, ya, ya pangkatnya adalah ini pangkat di atas sama dengan pangkat di bawah, maka hasil Kunci motor. hasilnya adalah langsung 3/7. Tapi kalau limit n menuju tak hingga, Ya, ya, di meja. pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah. Ini pangkatnya 0 ya, n pangkat 0 atau 1 begitu. Di sini n pangkat 1. Nah, pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, ini langsung nilainya adalah 0. Atau satu lagi, limit n menuju tak hingga, ya. Kemudian pangkat di atas, misalkan n kuadrat plus 5 begitu, dibagi dengan n. Nah, ini pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah. Nah, ini nilainya adalah tak hingga, plus minus tak hingga ya. Plus minus tak hingga. Jadi hanya ada 3 jawaban. Untuk limit tak hingga itu, apakah nilainya adalah 1, koefisien, ya. Koefisien tadi 3/7, ya, atau saya tulis di sini A per B, ya. Atau nilainya adalah 0. 0 itu kalau seper n kuadrat, seper n pangkat 3, n per n kuadrat, begitu ya. Nah, jadi pangkat di bawah lebih lebih besar daripada pangkat di atas, atau yang terakhir adalah pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah, maka jawabannya adalah plus minus tak hingga. Nah, yang dikatakan konvergen adalah ini. Konvergen itu dia menuju suatu bilangan. Nah, dia kalau dia ada bilangannya, dia konvergen. A per B 3/7 ya, konvergen. Ke 0, konvergen, konvergen ke 0 begitu ya. Nah, tak hingga divergen. Ini divergen, ya, divergen, ya, begitu. Nah, bisa di pertanyaan dulu, ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ya. Ini 3/7 ya. Suara saya masih terdengar ya? Halo? Halo? Ya, 3/7. Halo, suara saya masih ada? Ada pertanyaan? Tak ada? Masih ada orangnya nggak ini? Hmm. Ya. Berikutnya adalah 3/7, kita lihat lagi. Nah, tadi khusus bentuk yang apa namanya, polinomial ya, atau bentuk eh, fungsi apa istilahnya, polinomial, pembilang dan penyebut ya. Fungsi real ya.
fungsi rasional ya, fungsi rasional A per B. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa lihat ln X per E pangkat X. Nah, bisa diturunkan satu kali masing-masing. Ini E pangkat X, turunannya seper X. Nah, ini di atasnya adalah seper X, berarti nilainya 0 di atas, sedangkan yang bawah nilainya adalah E itu adalah 2, sekian. Nah, dipangkatkan menjadi bilangan yang besar, tapi 0 per bilangan, maka hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian kita masuk ke squeeze theorem atau teorema Apit ya. Nah, ya. Suara saya masih terdengar? Low. Absen dulu. Kim Ryan, halo, ada orang? Hadir Pak. Nah, di ya, kalau tempat ya. Iya, masih ada orangnya ya. Ya, kirain udah kemana. Ya. Ya. Oke, untuk squeeze teorem atau teorema Apit ya, kita saya coba cari visualisasi dulu. Nah, teorema Apit, oh tidak ada di sini ya. Oke, teorema Apit adalah di sini bisa dilihat bahwa suatu barisan AN begitu, kemudian ada barisan CN, keduanya konvergen terhadap suatu bilangan yang sama, yaitu L ya. Jadi AN-nya ya kurang dari BN, kurang dari CN. Nah, yang diketahui konvergen itu adalah AN, dia konvergen ke L, suatu bilangan ya. Ini juga konvergen ke L, suatu bilangan. Nah, BN ini berada di antara AN dan CN, maka dia diapit ya. Terjepit di sini, maka dia pasti konvergen ke L. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, betul. Jadi, teorema Apit menjelaskan bahwa kalau sebelah kiri dan sebelah kanannya konvergen ke suatu bilangan yang sama, ya, maka di tengahnya pun pasti konvergen ke suatu bilangan yang sama begitu. Nah, di sini ada fungsi sin pangkat 3 n per n. Nah, tunjukkan bahwa dia konvergen ke 0 ya. Nah, tentu ada teknik lain. Ini kalau n menuju tak hingga, di atasnya juga menuju tak hingga ya. N menuju tak hingga, tapi pangkat 3 ya. Pangkat 3 min 1, 1, min 1, 1. Ya, sebenarnya bisa diduga dia menuju 0 begitu ya. Nah, tapi teknik lainnya tadi bisa dengan cara, yaitu dengan cara min seper n. Min seper n itu pasti ya berada di eh, sin n pangkat 3 per n itu pasti berada di antara seper n dan min seper n. Kenapa? Kenapa tuh? Karena ya sin n pangkat 3 per n ya. Nih, sin n pangkat 3 n per n itu dikarenakan sin itu bernilai antara negatif 1 sampai 1. Jadi kalau sinnya sendiri pasti berada di antara negatif 1 sampai 1. Begitu. Nah, di bawahnya berapapun ya di bawahnya itu udah berapapun nilainya, ya misalnya di bawahnya itu udah pasti sama, ini n ya. Di kanan juga n. Nah, ini pasti min seper n itu kurang dari sama dengan
Ini juga kurang dari sama dengan 1/n. Sin n pangkat 3 per n kurang dari 1/n. Nah, ya, jadi landasannya ini dulu. Sin pangkat 3 n per sin n pangkat 3 per n. Nah, itu pasti kurang dari min 1/n. Ya, ini min 1/n kurang dari sama dengan ini. Ya, dan ini juga kurang dari ini. Ya, ya dengan cara lain, ya, kalau saya tuliskan dengan cara lain adalah sin n pangkat 3 per n. Nah, itu udah pasti kurang dari sama dengan nah, ini n-nya bawahnya sama gitu. Udah pasti kurang dari 1 lebih dari min 1. Ya, ini dikarenakan nilai sin sendiri berada di antara min 1 dan 1. Nah, limit sebelah kiri ini udah pasti nilainya. Kalau diambil limit n tak hingga, udah pasti nilainya sama dengan ini tak hingga, yang ini udah pasti nilainya 0. Ya, karena apa? Pangkat di atas lebih rendah daripada pangkat di bawah. Yang ini juga sama. Kalau diambil nilai limitnya, udah pasti nilainya juga 0. Karena di pangkat di atas lebih rendah daripada pangkat di bawah. Nah, kemudian yang di tengah ini, karena dia berada di antara yang nilai 0 kiri dan nilai 0 kanan, maka juga limitnya udah pasti 0. Dengan cara tadi squeeze teorema apit ya. Jadi diapit dengan dua sisi gitu. Dan dia udah pasti nilainya 0 gitu. Tuh, ya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu untuk teorema apit ini. Silakan ada pertanyaan. Surat yang kemarin gimana? Ada ini. Dengan nanti di Pak sudah dibikin ini Pak. Ini yang buinannya itu Pak. Nah ya, paling biasa Suratnya itu nanti saya nilai itu Pak. Oh iya, Saya tambahin. ini aja katanya ini. Yang itu surat-suratnya udah masuk semua. Dah. Siapa? Ada? Tidak ada pertanyaan? Berikutnya adalah monoton ya. Barisan monoton bisa untuk suatu barisan yang dia monoton naik di sini tulisannya adalah non decreasing sequence ya. Ini bahasa lainnya adalah barisan tidak turun begitu ya. Kita bisa simplifikasinya adalah monoton naik. Untuk suatu barisan monoton naik dan dia punya batasan di atas, ini bisa U ya, batasan di sini batasannya ya terbatas di atas, ini U misalkan batasannya, maka dia konvergen ke suatu nilai ya. Konvergennya di sini bisa ke A ya. Jadi kalau dia untuk suatu barisan barisan monoton naik dan dia terbatas, pasti dia konvergen. Nah, itu simpelnya begitu ya. Contohnya adalah tunjukkan barisan berikut ya konvergen dengan menggunakan teorema ini. Ya, jadi bisa dilihat bahwa di sini setengah 1 ya 9/8 setengah itu kurang dari 1. Ini lebih dari 1 ya. Ini sama dengan 1 lebih dari 1 9/8 kurang dari 1 ini 1 kemudian kurang dari 1 kurang dari 1 kurang dari 1. Nah, ini menunjukkan bahwa dia terbatas di
di atas atau di bawah nih. Jadi dia kalau di sini belum bisa kita ketahui dia eh, monoton naik atau monoton turun. Tapi kita bisa tahu dia monoton naiknya dengan cara ini BN lebih dari BN plus 1 ini turun ya. Kalau BN lebih dari BN plus 1 ini turun ya. Kalau naik itu BN plus 1 lebih dari BN. Nah, itu baru monoton naik ya. Nah, ini monoton turun. Ini ini decreasing ya, turun. Nah, kapan dia turun? Yaitu dengan cara kita membandingkan dari BN dan BN plus 1. Ini BN-nya, ini BN plus 1-nya. Kapan ini terjadi? Ya dilakukan, ini perkalian, ini dicoret 2 pangkat N, tinggal 2, kemudian dikali silang dan seterusnya, didapatkanlah N lebih dari 3 ya. N lebih dari 3 untuk dia monoton turun ya. Artinya kalau dia turun maka dia terbatas di kalau dia terbatas di bawah maka dia akan konvergen ya. Ini terbatas di bawah oleh nilai 0 ya, maka dia akan konvergen. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Ya ada. Nah, kalau tak ada satu tadi di apa nih? Dini Aprilia, Din. Hadir, Dini. Halo, Dini. Dini.